Percuma rasanya kami membuang-buang waktu untuk kalian yang tidak berdata. Ini stikernya dihilangkan aja, Ustaz Arif. Nanti kalau besar kecil nanti hilang. Udah. Jadi silakan nih. Saya mau kalian bertanya saja dulu atau kalian menjelaskan dalam kitab kalian itu Nabi palsu itu ciri-cirinya seperti apa dan tunjuk orangnya yang cocok. Karena saya punya banyak data mau menunjukkan siapa Nabi palsu menurut Bible. Kalau kalian tidak sanggup belajar, silakan. Roja silakan naik. Tunjukkan data kalau Nabi palsu itu harus buta huruf ya. Tunjukkan data. Jangan asal. Ini kalau Nabi palsu menurut kalian, semua Nabi palsu nih. Termasuk Yesus. Salah satu ciri-ciri Nabi palsu itu mati. Sampai anda naikkan akun satu lagi. Biar dua-duanya saya jadiin moderator. Takut HP saya masih diperbaiki. HP saya masih diperbaiki. Oh, Mbak Auti One Love ini kan moderator ya? Siap, nanti aku bantu. Iya. Ya, siap. Ya, Ukti nanti koordinasi sama saya ya. Siap, Ukti. Ya. Oke. Ya, Febroni. Oke. Diam dulu ya. Sri Kandi, Muslim non Muslim, silahkan. Kita mulai diskusi aja. Kalau awam kalian bertanya saja. Elizabeth, Nabi palsu tukang kawin. Berarti kau menuduh kalau Daud Nabi palsu. Di kitabmu dalam Kisah Para Rasul pasal 32 nomor 29 Daud adalah Nabi. Ibrahim adalah Nabi. Berarti kau mau menuduh bahwa Nabi-Nabi Israel itu rata-rata palsu semua. Wah, parah kali kau. Ya, bagaimana dengan Nabi Hosea yang diperintahkan Tuhanmu untuk menghasilkan anak-anak sundal? Kenapa standar ganda kalian ini? Kenapa kalian tuh otaknya cuma selangkangan aja? Ayolah kita kajian kritik teks atau Nabi palsu menurut Tuhan kalian. Kenapa nggak punya kemampuan? Kalau kalian nggak punya kemampuan, kalian kan diizinkan bertanya di sini. Bukan diizinkan untuk menguasai komal ini ya, by the way ya. Sudah cukuplah penjajahan di atas dunia itu sudah dihapuskan ya. Dengan adanya para pahlawan yang diajarkan untuk diwajibkan kalian memerangi. Kalau kalian diperangi, bukan diberikan ajaran untuk kasihi musuh, kasih penjajah itu tidak ada. Silakan. Astri, Nabi palsu gila seks. Berarti kau tuduh Tuhan kau itu Tuhan yang palsu ya. Karena Tuhanmu mengambil istri orang untuk diberikan kepada Daud. 2 Samuel pasal 12, 7 dan 8. Ya, bahkan Tuhanmu sendiri mengumpamakan kesesatan dari Bani Israel itu dengan bagaimana tutorial ihi-ihi yang benar. Tutorial skidi papap. Kau baca itu dalam kitab Yeskiel pasal 23 nomor 20. Mana ada itu, fitnah aja kau Rifa. Ayo. Silakan dibaca. Baca 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Tapi emang benar kan? Tapi emang benar kan? Nabi kau itu kenapa sebelum membaca ayat sudah tapi dulu? Kenapa jijik baca Bible? Jijik. Tahu kalau di Bible itu banyak ayat vulgar. Jadi jijik. Iya. Kenapa? Kenapa malu untuk membaca kitabmu? Coba baca 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Mari kita buktikan Tuhan siapa yang cabul. Kenapa kalau umat Kristen itu ketika berbicara wajib saya jawab, wajib saya dengar. Ketika saya berbicara kalian nggak mau dengar. Kalau ngobrol itu TikTok loh. Kamu ngomong saya dengarkan. Habis itu gantian saya ngomong. Coba kau baca. Tadi kau bilang ke atas ini kau fitnah. Saya katakan saya tidak fitnah. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 8 Tuhanmu memberikan bini orang kepada orang lain. Atau kau mau bilang itu bukan Tuhan? Hei, kenapa? Bisa bicara baik-baik nggak? Saya ngomong dengarkan. Telinga ada? Normal nggak telinga? Atau congek? Telinga congek. Aku jijik banget. Telinga congek nggak? Oh iya, saya juga jijik. Saya juga jijik dengan Tuhan yang punya kelamin tapi nggak berguna. Ayo udah turun pedofil, dia justru lah kan? Jijik banget. Kau jijik dengan Tuhanmu seharusnya yang meminta upeti perawan. Ya, yang bahkan Paulus, rasulmu saja, itu mengizinkan hamba-hamba untuk ditusbol depan belakang dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18. 2 Petrus ya. 1 Petrus. Ayolah, jangan tunjukkan kali kalian Kristen banget di sini dengan membawa sikap-sikap penjajah begitu. Kelihatan banget kalian ini loh. Udah, penjajah itu sudah tidak ada ya, tidak ada lagi penjajahan di atas dunia ini. Kalau kau mau naik ke sini, kutunjukkan samamu perempuan itu nggak ada harga diri dalam agama Kristen. Yuk kita bahas ya. Naik kau Sri Kandi ya, tapi kau mendengarkan kalau aku bicara, silakan. Ku dengarkan kau bicara, habis itu kau yang ngomong, silakan. Apa yang kau bilang? Tunjukkan data tapi ya, di mana Nabi Muhammad? Ayo, buka data. Ya, aku ingin menunjukkan data. Tunjukkan data. Ya, tunjukkan data. Buka cam. Nabi kau buka itu data, bukan homo juga, suka sodomi dia. Ternyata dia suka kontol mana juga. Data mana? Iya, mana datanya? Jilat-jilat kontolnya Mana data? Mana data? Bukain lah, turunkan nih. Muhammad kau homo, Muhammad kau homo.
Halo. Halo. Kena. Uni kok loncat? Kena dia. Kena dia. Ya, kena dia ya. Ya. Oh, mungkin. Kena dia. Ya, mana dulu lagi akunnya. Yang pakai nama-nama aneh ini walaupun Islam tidak akan dinaikkan ya. Enggak usah. Yang tidak yang pakai nama-nama yang aneh-aneh tidak akan dinaikkan. Halo. Halo, Ya, silakan. Pedro. Gimana, Pedro? Suaranya kecil banget. Selama kecil. Selamat siang. Selamat siang. Oke, bentar. Yang lain jangan bicara dulu. Besarkan saya dulu. Ya. Besarkan saya dulu. Lanjut. Yang lain jangan bicara dulu. Oke, besarkan saya dulu. Oke, teman-teman perhatikan. Sekali lagi saya bentar ya. Bentar. Saya mau ini dulu. Perhatikan teman-teman. Yang disampaikan sama si wanita jalang tadi, itu semua tidak ada data. Maka saya akan membalasnya dengan menunjukkan bahwa saya kalau bicara Yesus itu HOMO itu ada data. Baik, saya akan tunjukkan datanya bahwa Yesus itu yang mengatakan dia HOMO itu bukan Uniriva, tapi orang Kristen sendiri. Baik, kita bahkan dia dikatakan berjoni 3 kali ya. Nah, jadi kalau kita umat Islam ini nggak perlu, kita dengan teman-teman ya, kita nggak perlu menghujat seperti mereka ya. Karena kalau mereka itu menghujat dosanya sudah ditebus. Mereka mau menghabisi nyawa orang juga dosanya sudah ditebus. Jangan kita lakukan begitu ya. Kalau kita nggak bisa, kita dilarang dalam Islam. Jadi kita kembalikan saja baca data. Nih, buat Sri Kandi, kau mengatakan nabiku adalah HOMO tanpa data, tapi kau baca ini dulu ya. Ini sarapan pagi biblikal yang ditulis oleh Buritawayu. Buritawayu mengutip beberapa diskusi yang memang ada datanya. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchman di Oxford tahun 1967. Di Canon Hack Montefiore, Pendeta Grit Santomeri, saya ulangi, Pendeta Grit Santomeri, Cambridge mengatakan, kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin. Dan kaum laki-laki yang tidak kawin biasanya memiliki 1 dari 3 sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya atau tidak terdapat gadis atau mereka secara natural adalah ini Sri Kandi ya. Sri Kandi, ini ya Tuhanmu dikatakan sama Pendeta Grit Santomeri sebagai laki-laki yang hombreng. Nah, kemudian bahkan Bapak Gereja Protestan bernama Martin Luther mengatakan bahwa Kristus berjoni 3 kali. Jadi saya tidak perlu menghujat agamamu ya. Saya tidak perlu menista Tuhanmu. Saya cuma kutipkan saja bagaimana pandangan kalian sendiri terhadap Tuhan kalian yang dikatakan terkutuk dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Saya nggak perlu menghujat. Karena pantang bagi seorang Islam itu menghujat. Karena kami dikatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian menghina sembahan orang lain. Ketika kau menghujat nabiku tanpa data, kau sedang menunjukkan bahwa kau adalah penyembah iblis. Kau sudah menunjukkan dalam badanmu itu iblis. Sementara aku nggak gitu, aku nggak perlu menghujat Tuhan kalian. Cukup kubacakan data saja. Ya, silakan Febro. Saya nggak perlu menghujat. Bang Ustadz Arif, jadikan ini moderator dulu. Ustadz Arif, jadikan moderator dulu. Umat Islam nggak perlu emosi. Tuduhan terhadap Nabi Muhammad itu belum ada apa-apanya. Dan biasanya tuduhan itu tidak ada data. Ya, Sri Kandi, saya sekali lagi ya. Gimana datanya? Sri Kandi ini adalah perempuan yang memang terbiasa dipakai sama bapaknya. Makanya kata-katanya seperti itu. Bagaimana mungkin wanita baik-baik bisa berkata menuduh laki-laki yang tidak ada dasarnya? Kalau saya bicara nih, Tuhanmu sendiri loh Sri Kandi. Tuhanmu dikatakan hombreng itu ada loh datanya. Nih, mana datamu? Coba, kamu kayak saya nih. Nih, kamu lihat nih. Wanita Tuhanmu itu dikatakan hombreng. Fitnah aja lu, Uni. Lu tuh. Ya, mana nih? Tengok nih. Tuhanmu dikatakan ini. Pendeta Great Santomeri mengatakan Tuhanmu tuh hombreng nih. Tuhanmu hombreng. Mana datamu? Ya mana datamu? Coba datamu. Kau bawa coba ya, Sri Kandi kau bawa di situ nama Sri Kandi, kau bawa patung Yesus, gambar Yesus di situ. Berarti Yesus ngajarin gini. Oh, berarti ini berarti anak Yesus nih. Ini anak Yesus kayak gini kelakuannya ya.
Jadi kalau jadi anak Yesus kelakuannya begini guys. Oh, anak Kristen pedofil. banget memang. Oh, anak pedofil. Iya. Arti pedo apa? Arti pedo apa? Ya kau tahu nggak? Tahu, Mama Tuhanmu itu dihamili. Iya, mama Rifalonte. Tuhanmu hamil umur berapa? Oh, bahasa Artinya kasih sekali kaulonte, ya. Rifa. Iya. Nggak usah. Tuhanmu suka sama pesundal kok. Tuhanmu senang kok. Kalau aku gitu ya. pesundal, aku lebih dulu masuk surga. Tunggu. Di Kristen itu pesundal lebih dulu masuk surga kata Yesus. Apa? Ya, jadi kita Kenapa? nampakkan ya. Kita Sundal. nampakkan akhlak mereka ya. Akhlak mereka ya. Ya. Kita nampakkan akhlak mereka. Kenapa khawatir? Kalau pesundal kan dalam Kristen lebih dulu masuk surga. Bahkan yang mencium kaki Yesus juga pesundal. Yang mencium kaki Yesus, Yesus suka dengan pesundal loh. Berapa kali pesundal diselamatkan dalam kitabmu? Berapa kali perempuan sundal diselamatkan dalam kitabmu? Coba. Kau tuduh aku pesundal, aku dicintai sama Yesus. Bahkan kalau aku tuduh pesundal, aku lebih dulu masuk surga. Itu ada datanya, pesundal lebih dulu masuk dalam surga. Dan bahkan pesundal-pesundal itu tidak dihukum, justru dinikahi sama Nabi. Hosea. Itu ajaranmu loh. Pesundal itu dicintai dalam agamamu loh. Kenapa ini? Ya, silakan. Harusnya kalian jadi pesundal dulu baru masuk surga kalian. Ya, silakan bertanya. Kalau nggak mau bertanya silakan. Saya mau bertanya. Maria. Apakah Nabi dengan Allah itu sama atau berbeda? Beda. Kalau Allah adalah Khalik, Nabi adalah makhluk. Berarti beda dong. Ya beda dong. Berarti dua. Ya dua lah. Dua yang disembah. Khalik itu pencipta, makhluk adalah yang diciptakannya. Beda lah. Berarti sama dengan anak dengan bapak begitu. Ya beda lah. Sejak kapan Tuhan jadi bapak? Tuhan kami bukan bapak-bapak. Udah. Tuhan kami itu Tuhan yang tidak sama dengan makhluk. Janganlah, kalian kan sama. Mentang-mentang Tuhan kalian bapak-bapak kok nyama-nyamain. Ya silakan. Ya silakan, ada pantun di sini Mas. Silakan pantun. Silakan. Mau tanya dong Mbak Uni, coba jelaskan. Silakan. Ini kan banyak kan nih kita lihat kan para ustadz keke itu kan berkumis. Mohon dijelaskan itu tujuannya apa ya? Aduh, yang berbobot Tanya mereka lah, saya nggak pernah Aduh, nemuin gimana kumis. sih? Tanya mereka lah, aku nanya saya. Ini kan, Pertanyaannya ini abang, kita nggak bahas tentang fisik seseorang di sini. Di India pun. Tanya mereka lah, aku Tanya nanya mereka saya. lah. bukan. Maksudnya kan Yesus maksudnya pun kan- berkumis bang. Yesus pun Iya. berkumis. iya. Terus Iya tanya mereka, datang-datangi mereka, Iya. tanya mereka. Saya nggak berkumis soalnya, saya nggak Iya. berkumis soalnya. Tapi kan apalah ini? yang Bertanya kita itu yang lihat punya itu bobot seperti lah. itu kan, itu tujuannya apa ya? Assalamualaikum. Ya tanya mereka lah, tanya mereka. Aku Alhamdulillah, nanya saya minzalik. kan nggak berkumis. Iya. Tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bewak ke Islam. Biar coba saya jawab bang masalah apa nih Ustadz berkumis ini bang. Halo. Ya, Bang Nati, silakan Bang Nati. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bang Nati, Mau tanya Bapak, silakan. saya tanya, kalau di dalam Islam itu Yesus itu Nabi atau bagaimana? Nabi bang, Nabi. Dan kami di Kristen kami percaya bahwa dia bukan sekedar Nabi, kan? Terus? Dia Ya bang, kurang sejelas suaranya bang. Suaranya kurang maksudnya jelas. dia kalau di dalam ajaran Kristen kami Katolik, dia bukan sekedar Nabi, dia adalah Tuhan. Dia adalah firman Datanya Tuhan boleh bang, sendiri. silakan bang. Datanya bang. Aku nggak ada data dipegang dalam buku di sini, Kak. Tapi Ya, oke. Biar saya yang bantu abang. Ini yang saya bicara dengan siapa nih? Bang Bernate. Ya. ya Kak. Ya. Yang lain di mute dulu. Nanti saya sapa.
Pertama, kalau kalian mengatakan menurut keyakinan saya, menurut keimanan saya tanpa data, Yesus adalah Tuhan. Iya, betul. Apakah bermasalah? Tidak. Perlu didiskusikan? Tidak perlu. Kenapa? Itu masalah keyakinan. Karena keyakinan ini sama seperti selera. Kalau Anda suka dengan baju hitam, masa saya suruh pakai baju pink? Silakan yakini kalau dia adalah Tuhan tanpa data. Tapi kalau masuk ke dalam komal diskusi, ketika mengatakan, sebentar. Oke. Ketika kalian katakan bahwa Yesus Tuhan menurut terjemahan LAI itu betul. Tapi itu menurut terjemahan. Apakah terjemahan LAI itu Tuhan dalam artian pencipta langit dan bumi? Tidak. Karena setiap kata kurios itu diterjemahkan dengan kata Tuhan seharusnya. Karena memang Tuhan itu kata untuk Yesus diterjemahkan dari kata kurios. Itu menurut Ya. agama Islam lah, menurut data lah. Bukan. Ini menurut data akademik dari kitab kalian Iya, Kak. sendiri. Bukan. Gimana sih ini? Bisa ngobrol nggak ini? Kalau nggak bisa Data ngobrol apa? saya. Oke, data apa? Saya tunjukkan Dia itu datanya ya. firman. Nih. Dia itu ada sebelum dunia ini ada. Saya belum tunjukin data, udah ngomong dulu, Bang. Bang, perbaiki sinyal dulu aja lah deh, Bang. Ribet, Bang, ya, Bang. Abang kalau ngomong data apa, saya mau nunjukin data, Abang tunggu dulu saya liatin data, baru ngomong. Kalau Abang bilang dia firman, tunjukkan dalam kitab Anda, dia firman itu adalah Yesus. Mana? Coba datanya. Coba. Dia itu Silakan. firman Allah yang sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Ya mana datanya? Data, Bang. Bahwa dia adalah firman yang menjelma. Coba, Bang. Saya tuh senang dapat ilmu, Bang. Sekarang nggak dapat pegang Alkitab. Ya udah, Abang nggak usah ngomong dulu. Kalau gitu Abang nggak usah. Jangan minta saya untuk membantu Abang membetulkan konsep ketuhanan Abang. Itu Abang minta tolong ke saya itu untuk membenarkan argumen Abang. Itu dalam diskusi itu kayak buang waktu gitu. Saya kayak seolah-olah punya tanggung jawab untuk membantu kalian untuk membenarkan konsep ketuhanan kalian. Abang nanti cari data dulu. Kalau bisa Abang diam dulu, parkun, mute, cari data dulu baru ngomong ya. Jadi kita ngomong dengan yang lain nih, banyak yang lain nih. Oke? Nanti debat kusir Bang kalau nggak bawa data. Tidaklah, Oke. itu data yang kakak punya itu palsu. Nah, Anda sudah lihat data saya? Sudah lihat data saya? Sudah mengkaji data Kenapa? saya? Bang, Data apa kalau yang kakak mabuk miliki anggur di asam situ? jangan kesini dulu. Ya, Abang diam dulu ya. Kayaknya Abang punya masalah nih. Mungkin berat banget nih. Ustadz Arif bisa nggak jadikan saya moderator Tidak. dulu? Ustadz Arif udah pergi ya? Tidak Ustadz mabuk Arif. lah kakak. Ya, tapi Abang kayaknya kayak orang mabuk. Lebih ngeri Bang, orang nggak minum tapi mabuk daripada orang minum mabuk itu normal. Yang nggak normal itu orang nggak minum tapi mabuk kayak Abang. Oh, berarti kakak lah Ya. itu. Turunkan orang ini. Ya turunkan aja. Kamu mabuk tuh gila kali. Kalau nggak bisa diajak ngobrol, tolong bantu saya dulu. Ustadz Arif mana? Udah pergi ke masjid ya. Tolong menjadikan saya moderator dulu biar enak, biar cepat saset Ya, Ustadz Arif. Jadikan Udah Ibu pergi ya? Ripa moderator biar bisa Arif. turunkan orang. Udah kayaknya. Oke lah, nggak apa-apa. Uktiwan ini aja nggak apa-apa. Sekarang saya ke ini nih, Pak Herman biasa jadi narasumber di sini ya. Bang Junaidi pun standby di sini. Saya mau yang baru-baru aja di Pantun silakan. Kristen silakan bertanya atau mau menjelaskan silakan. Iya, Saya nggak punya waktu dengan orang-orang yang nggak punya data ya. Silakan. Bertanya lagi dong, soalnya kan tadi sempat nonton kan ada ustadz yang bilang menikahi suami orang itu tidak haram, itu halal. Coba Mbak Uni jelasin dong dari mana baiknya menikahi suami orang itu Ya, dihalalkan. tanya ustadznya aja. Tanya ustadznya, jangan saya. Saya bukan ustadz. Saya bukan Ya, ustadz. Ya sama Dan aja saya nggak ngerti. dong. Ya. Sama aja kita. Ya, saya nggak tahu ustadz itu ngomong siapa, ustadz mana. malah disuruh tanya ustadz. Kalau gitu nggak usah buka Ya pertanyaan. kan kamu dong. dengerin omongan ustadz kan lucu. Masa saya harus menjelaskan perkataan ustadz yang saya nggak tahu ustadz mana siapa? Jangan memfitnah lah. Saya nggak tahu. Kamu ini mau nanyain masalah orang ke saya. Kamu yang dengar di luar terus tanya ke saya.
Kan PA yang Kan ditanya di sini kalian- adalah ajaran kan kalian universal, ajaran Islam. Kalian itu kan sama-sama umatnya Muhammad, makanya gue tanya. Iya, kalau seandainya ada pasturmu yang menghalalkan LGBT, berarti kau terima itu. Kalau di Kristen nggak ada. Ini gereja yang membolehkan menikah, bahkan Bible LGBT pun ada nih, Bible LGBT. Kau bilang bukan Kristen nih? Apa ini? Mbak. Kenapa orang Kristen itu tandanya ganda gitu? Lagi bete dia. Ini Ya, Bible kalau LGBT ada nih. Kalau kamu tuh kalau seandainya bertanya ke saya tuh tanya yang relevan aja, jangan buang-buang waktu lah. Ini kok buang-buang waktu ke saya nggak masa ini ya nih. Kalau kita lihat Bible lagi bete ini ada nih ya. Bentar ya, kita tunjukkan. Bible lagi bete. Lama kali pun. Kalau nggak sabar kau turun lah. Aku kan bukan pembantumu, bukan budakmu. Kok kau malah menganggap aku jadi budakmu, ngikutin semua yang kau mau nih. Kau tengok nih. Kan dibuka pertanyaan. Nih Bible lagi bete nih. Ini Bible-nya ada The Queen James. Ya memang kitabmu ditulis tahun berapa rupanya? Iya, emangnya kitabmu ditulis tahun berapa? Emang kalau seandainya aku jawab tahun berapa, itu menghindari pernyataanmu bahwa kan aku tanya itu ditulis tahun berapa ya? Pertanyaanku kitabmu emang ditulis tahun berapa? Di kitabku nggak ada. Emang kalau seandainya ini ditulis tahun 2025, terus beda ayatnya dalam kitab yang kau pegang sekarang? Kalau di kitab kita nggak ada, Mbak. Apa ini? Nggak ada. Kau tengok dalam kitabmu, Tuhanmu sendiri bersandar laki-laki di dadanya loh. Nggak tahu kau itu? Nih. Loh? Jangan membenarkan hal-hal. Loh? Kenapa ini? Kok gini? Kok malah ketawa? Tuhannya kok senderan sama cowok itu gimana tuh? Nih, kau baca nih. Loh, ini nih. Aku malah ngetawain Tuhannya sendiri. Nih, kok Tuhannya malah diketawain nih. Nih, kau baca nih. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kau tengoklah laki-laki nyender-nyender, ya? Nyender laki-laki itu gimana itu? Salah seorang muridnya duduk bersandar pada dada Yesus. Kau tengok nih, salah seorang murid ya duduk bersandar pada dadanya. Coba kau bayangkan sekarang laki-laki duduk di tepi jalan, sandar-sandaran. Itu normal nggak itu? Mana dadanya, Mbak? Salah seorang muridnya duduk bersandar pada dada Yesus di AYT. Dadanya mana? Katanya. Dadanya mana? Dada. Nih. Kok kau ketawain Tuhanmu, kenapa kau ini? Ini versi AYT, tafsiran kitabmu banyak nih terjemahnya. Versi AVB 2011, Selaber, MLT, TSE, BIS, TL, AYT, TB. Kau ngetawain Tuhan, mungkin mana ini kok nggak sopan ini murid ikut penyembah Yesus, Tuhan jadi ketawain. Apakah bersandar di dada itu disimpulkan bahwa itu LGBT? Loh, coba laki-laki dewasa, dua-dua, terus nyender-nyender, apa? Ada apa dengan laki-laki itu coba? Bapak sama anak dia? Kan bukan. Kan seumuran mereka. Kau bayang laki-laki Jadi ini kita beralih dari pertanyaanku tadi hanya untuk membahas Yesus aja. Pertanyaanku itu aku nggak bisa jawab. Kenapa? Karena itu bukan, nggak ada urusan sama aku. Ustadz mana yang urusan denganmu? Kau urusan lah dengan Ustadz itu. Aku bukan Ustadz itu. Nih kau. Kan sama-sama nabinya. Salah satu rukun menikah itu adalah laki-laki dan perempuan. Loh, sejak kapan Nabi Muhammad mengajarkan menikah dengan laki-laki dengan laki-laki? Sejak kapan? Mana dalilnya Nabi Muhammad mengajarkan untuk nikahi laki-laki? Itu cuma nafsu Loh, manusia. Yesus jangankan nikahi laki-laki. Yesus saja nggak ngajarin nikah kok. Emang ada Yesus ngajarin nikah di kitabmu? Nah, kan udah mbaknya nggak usah lebar-lebar dulu kemana-mana. Aku tanya tadi. Loh, gimana ini kok? Kau bertanya tentang Ustaz. Ya udah, coba ya. Nggak halal, karena rukun pernikahan itu harus laki-laki dan perempuan. Nah sekarang aku tanya samamu, apa aturan pernikahan dalam agamamu? Coba. Jadi ambil suami orang halal. Siapa yang suruh ambil suami orang? Dalam kitabmu yang boleh ngambil bini orang. Tuhanmu ngambil bini orang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8.
Kok kau malah nyalahin kitab suci kami? Di kitabmu loh. Di kitabmu Tuhan ngambil bini orang nih. Ini, kau lihat nih, kitabmu. Perhatikan. Besok kalau bertanya tuh kau pastikan, Mbak. Loh, kok Tuhan sendiri yang ngambil bini orang? Seorang Kristen tidak ada begitu, Mbak. Kan Tuhan, iya kan kau tidak penyembah kepada Tuhan yang ini, Tuhannya beda mungkin. Nah, kau tengok ini, ya. Nih, kau tengok ini, mungkin Tuhanmu beda, makanya kau Tuhanmu aja nggak nikah. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Tuh, Tuhanmu sendiri ngambil bini orang, kau bilang. Mbak. Itu serahkan tanggung Tanggung jawab. Bukan berarti serahkan ke diri. Kalau dari mana kau tahu coba? Mana data? Ya mana data? Mana datanya? Mbak, kita mau jawab dia baik. Ini kalau ngomong kembali lagi umat Kristiani di depan kita. Udah diam. Udah kalau nggak ada ini, udah. Dimin aja, turunkan aja. Nggak ada data ini. Hai aja. Udah turunkan aja. Ngapain buang waktu? Buang waktu orang gini serius. Nggak bawa data, nanya juga lah. Ngapain? Buang-buang waktu ya. Jadi pertama, orang Kristen banyak menuduh hal-hal yang cabul kepada agama kita. Sementara yang bersandar dengan laki-laki Tuhannya. Yang banyak mencobol itu di gerejanya. Yang bahkan ngambil bini orang itu Tuhannya. Yang tidak melarang poligami itu agamanya. Yang bahkan tidak memiliki batasan untuk menikah itu adalah agamanya. Umur pernikahan tidak diatur, tidak mengatur pernikahan agamanya. Sebenarnya kalian itu mungkin malu dengan agama kalian. Sehingga kalian supaya agama kalian terlihat baik, kalian serang agama orang lain. Seperti yang ada pada diri kalian. Padahal kami mampu membantah itu. Kami wala takrabu zina, jangan kau dekati zina. Sementara pendeta kalian sendiri mengatakan Tuhan kalian itu melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Petinggi agama kalian loh. Seperti pendeta Santo Mary tadi yang mengatakan Tuhan kalian itu HOMO. Itu tadi kan pertanyaan menjebak. Dia kan bertanya itu dia mau nyerempet-nyerempet. Yang saya paham, dia pasti paham apa yang dia maksudkan, yang nyerempet-nyerempet bahwa menikahi suami orang lain adalah halal. Itu kan dia mau menyerempet ke poligami seperti itu. Tapi memang Uni cerdas banget ya. Jadi keren, jenengan keren. Nggak, ngapain saya tanggapi pertanyaan yang nggak tahu dasarnya dari mana. Kita di sini bukan buang-buang waktu. Ya, silakan. Kalian kalau umat Kristen membantah bahwa itu Tuhan mengambil bini orang, tunjukkan pakai data loh. Kalau kalian bisa bantah pakai data ya. Kalau nggak pakai data udah diam aja. Ya, jelas itu. Di situ tuh aku telah kuberikan istri Tuhanmu. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena dia udah bilang nih, ngapain kau ngambil lagi bini Daud? Karena aku udah berikan bini-bini kepadamu. Gitu. Di situ Tuhan marah ketika Daud mengambil istri orang. Padahal Tuhan udah kasih bini orang ke dia. Kok masih ngambil bini orang? Makanya Tuhan kalian marah gitu. Aku nggak tahu itu Tuhan Bapa atau Tuhan Anak atau Tuhan Roh Kudus. Ya, silakan yang mau bertanya, Bang Ulong. Bang Ulong. Berbicara tentang dongeng ya, saya punya materi khusus yaitu Paulus mengajarkan dongeng. Oke, kita bahas sekarang ya. Saya tertarik dengan komentar di bawah tuh. Saya lebih ingin mengcounter aja ya, biar kalian itu bertobat, menghujat, agar kalian sadar aib agama kalian saya bongkar kalau kalian menghujat agama saya. Ya, saya akan bongkar aib bahwa Paulus mengajarkan dongeng, itu datanya sangat eksplisit sekali. Saya akan tunjukkan pertama, kita tunjukkan dulu ya. Dalam 1 Timotius dilarang untuk menggunakan dongeng. Waduh, hancur agama kalian. Kalian menghujat sedikit aja tuh cuman menjadi celah buat saya untuk membongkar aib agama kalian loh. Hati-hati loh komentar depan saya ini loh. Bukan apa-apa, nanti nggak bisa tidur kalian segereja ya. Iya, saya yakin. Sekampung kalian malu tau nggak? Kalau kalian satu kampung Kristen, malu kalian sekampung. Ya, saya bongkar aib agama kalian nih. Bicara dongeng ya. Nanti kan dongeng ini. Kita bicara dongeng ya. Kita bahas dongeng. Lihat situs saya. Situs saya ini situs apa? Yayasan Lembaga Sabda. YLSA. Perhatikan ini. Kitab mana yang bercampur dengan dongeng? Kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah, tapi bersifat dibuat-buat.
dan sering bersifat sindiran yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi cerita Yotam tentang pohon raja dalam kitab Hakim pasal 97 dan cerita Yoas tentang rumput duri dalam pohon aras, dua raja-raja pasal 14 nomor 9 dapat disebut dongeng. Dor. Kitab kalian memuat dongeng loh. Satu. Yang kedua, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng. Ini dilarang loh berdongeng. Tapi kalian tahu nggak kelakuan Paulus? Ini kelakuan Paulus nih. Dan mereka semua meminum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ternyata di sini menurut penafsir kalian, bukan menurut saya, menurut itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Tuh. Tuh. Rasul kalian, apostolos kalian tuh menggunakan dongeng sebagai pengajaran. Gimana dong? Jadi kalau kalian menghujat agama saya, aku telanjangi agamamu. Aku tahu kok aibnya kok. Aku belajar soalnya. Kalau kalian mau menutupi percuma. Karena ini sudah aku sebarkan ya. Kami sudah menyebarkan. Dan aku berharap umat Islam jangan inilah. Umat Islam itu jangan anti baca. Asal kalian tahu. Isi kitab suci mereka. Tidak ada satupun umat Islam yang botol sekalipun. Non-Muslim. Turunkan aja kawan. Penny, Muslim? Penny? Kak One Love? Kak One Love? Diturunkan ah? Diturunkan Jadi aja. kalau Uni mau bilang siapa yang diturunkan, saya turunkan. Uni jenengan nge-lag Uni. Bang Ulong juga. Bang Ulong diturunkan aja tuh, Bang Ulong. Nah, Samin Muslim dan Muslim. Samin Muslim dan Muslim. Samin. Tuh, Jai 69 naikin aja Ukti. Jai 69 naik katanya tuh. Bang Junaidi ada yang mau disampaikan? Ya, Jai 69. Silakan. Muslim dan Muslim. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Salam semuanya. Ya, Muslim dan Muslim, brother. Saya Kak, netral. Saya non-Muslim, tapi dalam toleransi itu mengucapkan Assalamualaikum itu sama saja mengucapkan salam. Gitu, Kak. Ya, masalahnya di kitab Anda dilarang mengucapkan salam. Oh, tidak ada Kak. Di kitab di Al-Quran pun itu bahasa Yunani Kak. Assalamualaikum itu bahasa Yunani. Dan itu bisa diucapkan sama siapa aja. Itu kata salam. Bentar dulu. Iya. Bentar, brother. Saya mau kasih data dulu. Jangan ini dulu. Iya. Iya. Bentar ya. Bentar. Iya. Bentar. Saya tuh kalau bicara tuh selalu pakai data. Saya mengingatkan kalian supaya kalian ikut kitab kalian. 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 ya. Ya. Sorry ya brother ya. Ini saya cuma ngingetin kamu supaya ikut agamamu aja. Kamu kan Kristen tuh. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, di-mute dulu brother. Noise. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Tuh, kalian diajarkan untuk nggak ngucapin salam loh. Kalau kami memang toleransi. Kami kalau cuma sekedar salam-salam aja boleh. Salam boleh. Salam apa? Ini Kak, itu ada tertulis di Al-Quran itu kalau Assalamualaikum itu bahasa Arab dan itu boleh diucapkan Anda sama Islam siapa aja. atau Kristen? Gini Kak, kalau memang itu Assalamualaikum itu nggak bisa diucapkan di selain non-Muslim, selain Muslim, kenapa itu pejabat-pejabat itu mengucapkan salam di setiap suku-suku?
Di Islam boleh, di Kristen. Kamu Kristen atau Kami Islam? kami boleh Kak, mengucapkan itu Loh, adalah ini menghargai Kakak. Loh, Mengucapkan ini loh, kamu. assalamualaikum itu menghargai toleransi Yaudah, baca sesama ini, baca beragama. Kamu percaya ini kita Jangan terbawa di situ Kakak. Coba lihat di Al-Qur'an Berarti Kakak ini bukan, sendiri. berarti ini enggak. Loh, berarti Itu kamu dari percaya Google, Kak. Al-Quran. Itu dari Google Kak. Coba dia di Ya Al-Qur'an udah. Kakak sendiri. Ya, Al-Quran Coba. saya itu untuk Islam bukan untuk Kristen. Ya udah Ini coba kitab itu Kristen, bukan? lihat di Al-Qur'an sendiri, jangan dari Google. Iya, saya Assalamualaikum tanya. itu adalah ucapan salam kepada setiap Iya, kamu toleransi Islam. sesama Berarti kamu Islam. beragama. Tidak. Ya berarti kamu Islam. Loh, Tidak. kok berarti kamu percaya Al-Quran sekarang? Gini Kak, itu Ini dari orang Google. Kristen malah ngikutin Lihat Al-Quran. lihat aja dari Al-Quran aslinya. Ini bukan Itu dari Al-Quran. Kamu kan, Google, itu dari Google aja iya, bisa. udah buka Al-Quran, kitabmu. Al-Quran dongeng pun Iya. Ada Kak. Mana Al-Quran dongeng? Mana Al-Quran dongeng coba? Nah, lihat aja Al-Quran di dongeng Google. mana? Lihat aja di Loh, Google. kok saya yang harus dilihat, kamu yang nuduh? Nah. Ini gimana ini? Gini Kakak Hey, ya. Saya Itu tunggu dulu, dalam ini orang kalau mengucapkan ngomongnya nggak beragama jelas ya. itu, dalam mengucapkan salam itu, Iya, itu kamu tidak itu tidak dilarang. Iya, kami Islam. Kamu Islam atau Kristen? Sekarang gini Kak, kalau memang Loh, itu salah mengucapkan di ini Assalamualaikum, kenapa ini? di mana tertulis di Al-Quran mengucapkan Assalamualaikum itu salah untuk non-Muslim? Coba cari di Al-Quran kamu kalian. itu Kristen atau Islam? Udah Coba pakai cari Al-Quran dulu, kamu aku perlu sekarang? data dari Kakak dulu. Loh, Di Al-Quran ada nggak kenapa saya salah harus nggak kasih kamu dalil ditulis itu Al-Quran? mengucapkan Kamu kan Assalamualaikum Kristen. gitu. Iya, Cari dulu Al-Quran di itu untuk data siapa? Al-Quran Ya, saya Kakak, tanya. cari dulu. Dilarang nggak Ngapain mengucapkan kita? Assalamualaikum Kamu itu adalah ngomong, mengucapkan saya salam ngomong, toleransi saya beragama gitu. ngomong, kamu nggak ngerti. Omongan saya adalah kamu tuh Kristen atau Islam? Al-Quran itu Kakak kan untuk jangan orang Islam. menyalahkan semua setiap sudut Alkitab-kitab suci yang Saya ada di ngingetin mana-mana. kamu. Coba lihat coba di kamu Al-Quran baca. Kakak sendiri. Apa nih orang ini? Coba lihat dulu di Udah Al-Quran mulai. Kakak sendiri. Oh, jadi kamu nggak ngikutin Bible? Coba lihat di Udah Al-Quran ngikutin. Kakak sendiri. Jangan Lah, dari Google. kenapa? Jangan dari Ya Google. Al-Quran saya, untuk Jangan orang dari Islam. Google. Lihat itu di Al-Quran asli. Itu Ya mana? itu Al-Quran tidak ada ayat berapa? larangan Surah berapa? mengucapkan Assalamualaikum. Surah berapa? Surah Kalau berapa? memang Ayat Kakak berapa? menyatakan itu Assalamualaikum itu salah untuk diucapkan selain Muslim, coba Kamu nih orang coba Islam sebutkan. atau Kristen? Ini orang Coba sebutkan Kristen dulu. lucu ya. Mereka udah nggak mau loh pakai. Gini Kakak Uni ya. Kalau memang ada tertulis di kamu Al-Quran tuh itu Islam atau mengucapkan Kristen? Assalamualaikum itu salah. Coba Iya. sebutkan di mana itu. Di Al-Quran itu tidak ada larangannya, betul. Tapi Al-Quran itu untuk orang Kristen atau untuk orang Islam? Di kitab kami tidak ada larangan mengucapkan Assalamualaikum. Nih ini Dalam kitab kamu setiap- ini bukan. dalam setiap- Ini kitab Dalam kamu bukan. setiap beragama Ini itu kitabmu bukan. mempunyai. Nah, Kalau cuman ngomong doang kayak gitu, ngapain kamu naik ke atas? Ini kitab Kakak, kamu bukan. kalau Kamu memang buka itu kitabmu. dilarang Kakak mengucapkan salam itu Ini di kitabmu setiap bukan. beragama, Jikalau berarti pejabat seorang sana datang salah kepada Kakak gitu. Sedangkan Bukan, ngapain ustadz-ustadz kamu aja, ini sedangkan apa ulama sih ini orang aja ini? mengucapkan salam Lawak-lawak setiap emang kita dia. bertamu ke setiap rumah orang. Gimana sih Kakak? Orang Islam itu kan orang Islam. Orang Islam memang Islam- gitu, nggak ada larangannya. Islam bertamu ke Kristen Iya. itu mengucapkan salam, salum. Udah. Iya, karena dia Assalamualaikum orang itu Islam. artinya itu mengucapkan salam. Karena dia orang Islam. Assalamualaikum Kamu itu Islam bukan? artinya adalah mengucapkan salam. Iya, karena kami orang Islam. Betul Kamu nggak? Islam nggak? Betul nggak? Oh iya, Assalamualaikum kami itu orang mengucapkan Islam. salam. Betul nggak? Kami orang Islam. Ini berapa kali mau Betul nggak diulang-ulang? artinya? 10 kali. Assalamualaikum itu mengucapkan salam. Betul Salam nggak itu artinya? artinya iya. Sekarang Nah, tanya jadi emang salah kita mengucapkan assalamualaikum untuk menghargai berumat beragama. orang Islam nggak salah. Kamu Kristen atau Islam? Kami nggak salah. Loh, dia di 2 Yohanes Buddha pun pasal nggak 1 nomor salah, 10. Hindu pun nggak salah mengucapkan kata-kata itu. Karena itu kata-kataan salam untuk menghargai umat beragama. 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 itu kitab suci bukan? Kan aku bilang, mengucapkan assalamualaikum itu artinya apa? Mengucapkan salam kan? Betul nggak itu Uni? Assalamualaikum itu mengucapkan kata salam kan? 2 Samuel. Jawab dulu. Iya, kalau kamu nggak Assalamualaikum itu apa-apa. Kalian artinya kamu mengucapkan Islam salam ya? kan? Oh iya. Iya, artinya selamat atas kamu ya. Keselamatan Nah, atasmu ya, itu. betul. Nah, Terus? itu bisa diucapkan semua beragama karena menghargai satu sama lain beragama. Itu namanya toleransi beragama. Iya, itu menurut siapa? Menurut agama masing-masing mengucapkan assalamualaikum itu Oke. tidak salah kepada siapapun untuk menghargai Kitab- umat beragama. Ya. Kamu agamanya apa? Kristen. Oke, 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 ini kitabnya orang Kristen bukan? Hah? Semua Kitab di Google 2 itu kalau Yohanes. namanya kitab itu namanya Yohanes, Markus, Matius, Lukas itu nama-nama kitab. Di Al-Qur'an pun itu kitab juga namanya itu. Yaudah, kamu Injil punya juga kitab suci namanya itu. Kamu punya kitab suci nggak? Kalau di Kamu Al-Qur'an punya Matius kitabmu? itu apa? Ku tanya dulu. Nggak ada. Enggak ada. Matius itu di Al-Qur'an enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Arti dari Matius itu di Al-Qur'an enggak ada artinya. Matius itu nama orang. Wah, siapa bilang nama orang? Ya terus Matius apa? Lah, nama aku bilang, ember.
Yohanes itu ada nggak tertulis di Al-Quran? Oh, nggak ada dong. Nggak ada Kenapa ya? harus ada tertulis? Kenapa Ibu? Nggak ada Kenapa lah. Uni takut mengiyakan itu kalau di Yohanes itu ada Injilnya di Al-Quran? Kenapa emangnya ada Yohanes? Ada. dalam Bible? Ada Oh, coba Yohanes tunjuk. itu dalam bahasa Mana? Kristen, dalam bahasa Islam Al-Quran itu ada apanya? Artinya? Apanya? Artinya apa? Ya sekarang ada nggak di Yohanes Ya, itu sekarang tertulis apa? di kitab sucinya Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada lah. Coba Masa ada lihat nggak ada. Yohanes? Jangan kau bilang nggak ada Uni. Jangan Eh? kamu itu membela agamamu sendiri. Membela tapi agama sendiri. Tapi nggak mengakui Iya, agama iya, orang lain iya. gitu. Mengakui agama orang lain. Nah, Ngapain diakui? makanya Uni, Tentu banget kalau diakui. beredukasi netral beredukasi, aja, netral aja. netral. Iya, Nggak usah jangan bertuhan aja, Bang. jangan konsepnya Jangan agama Islam konsep. ini aja yang ibu percayain, tapi agama orang nggak Iya, iya ibu dong. percayain. Gitu Masa kan? saya percaya Yesus? Iya, jadi Tuhan? iyalah. Bener aja. Ya, Jadi enggak berarti dong. Uni selama ini belajar nggak Kamu saling aja nggak menghargai percaya gitu ya? kitab. Loh, kamu aja nggak percaya kitab. Berarti Uni itu diajarkan itu, berarti Uni itu diajarkan itu jangan menghargai agama lain gitu ya? Loh, kenapa harus saya hargai? Ada nggak tertulis di Al-Quran Ibu Uni itu jangan menghargai selain agama Islam? Ada nggak? Nggak tertulis ada. gitu? Kami nggak diajarkan rasis. Uni mengasih edukasi seperti itu untuk menghujat orang. Untungnya sama Uni apa? Loh, yang menghujat itu kamu. Galatia pasal 3:13. Uni dari Kamu tadi mengatakan di sini Yesus menghujat tentang agama Apa ini, tuh? agama ini. Apa? Emangnya agama Uni itu udah baik di mata umat Oh, udah. yang di dunia ini? Udah. Udah. Buktinya Eropa Nah. waktu zaman kegelapan dikeluarkan oleh Islam. Nah. Buktinya Michael Hart mengatakan Nabi Muhammad Hmm. orang berpengaruh. Nah, terus? Nah, sekarang saya tanya, di dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 10, kamu dilarang mengucapkan salam. Kenapa kamu nggak ikuti Tuhan? Di dalam Yohanes itu ada nggak ditulis di Al-Quran? Nggak ada. Masalahnya Al-Quran Siapa itu bilang Islam. nggak ada? Ya mana? Siapa bilang nggak ada? Mana? Setiap Injil itu, setiap Injil itu ada Iya, tertulis mana? di setiap Mana? kitab. Udah. Mana? Coba. Udah. Injil Yohanes dalam Al-Quran. Makanya Uni, Al-Quran. jangan ngasih Makanya, edukasi, menghujat orang, Yasin. netral. Udah, jangan hanya ajaran Uni Menghujat. aja, tapi nggak mengakui ajaran orang gitu. Uni. Itu kan yang Siapa? diajarkan umat beragama Islam ini tentang menghujat agama lain. Mana tidak ada. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan hujat sembah orang lain. Nah, itu dia Kamu kan tahu, menghujat tapi Tuhan. Uni menghujat agama lain. Gimana sih? Itu ajarannya ada loh Uni. Kenapa Uni menghujat agama Mana orang lain? coba? Untungnya sama Uni Mana? apa? Hah? Untungnya sama Uni itu Coba, menghujat agama lain? Iya. Untungnya Menghujatnya apa? gimana coba? Menghujatnya gimana? Dari tadi aku dengar di sini, Oh, saya dengar masa dari menghujat sini, kok saya jawab. masa di kitab suci Kristen ada Yang dongeng-dongeng mana? mengajarkan gini? Yang Emang mana? di Al-Quran nggak ada tertulis di situ tentang dongeng? Gua tanya sama Oh, Uni. Iya betul. Nah Oh, makanya nggak Uni, ada. Ada jangan yang bilang ngasih dong itu bukan saya, itu data edukasi saya. itu Nih. ya, mengintimidasi agama Nih. orang, tapi Nih. intimidasi agama Nih. sendiri ini nggak Kok terima. Gimana sih? mengintimidasi? Coba lihat itu di situ di Ya enggak, Google. emang enggak. Dongeng Ngapain intimidasi dongeng agama tentang sendiri? Al-Quran. Coba lihat itu Nih. di Google Ah, dongeng mana, tentang mana? Al-Quran. Itu Ada enggak, tuh. mana datanya? Ya mana Hah? datanya? Ya tunjukin Ada datanya. itu, lihat aja itu Alkitab di Sabda. itu. Mana? Kok saya Lihat yang lihat aja. kamu yang Lah, Belum saya- Ini kan ngasih edukasi, berarti siap Ngerti. dong memberi contoh, memberi Saat panggung ini, buat yang nih. beredukasi. Iya gitu. dong, ini edukasi ini. Ya udah cari itu di Google dongeng Loh. tentang Al-Quran. Kok Ada nggak? apa edukasi ya? Ada nggak? Loh. Kok Berani saya yang nggak? harus nyari? Berani Kenapa nggak? saya harus nyari? Berani Ya, nggak? Kenapa saya harus nyari? Lah sekarang gini Ya, Uni, kenapa saya harus nyari? dalam Ya, Google kenapa? itu semua dalam arti Ah. perzinahan, Dalam semua ada di Google. dalam Google. Tentang Al-Quran pun Ah, ada dalam Google, iya, tentang terus? Kristen pun ada dalam Google, tentang Buddha pun Semangat ada J. dalam Google. Semangat J. Nah, Ngomong aja terus makanya pokoknya. aku tanya sama Uni, Jangan berhenti ngomong untungnya pokoknya J. Uni, Pokoknya ya Kristen ampun, ini bangga sama edukasi orang kamu. Ya. gimana sih? Kamu adalah Kalah orang yang edukasi dibanggakan ya? sama Kristen. Kalah edukasi ya? Uni kalah edukasi ya? Iya. Uni kalah edukasi ya? Iya. Oh, kalah ini, saya kalah sama makanya kamu. Uni, Kalah. jangan ngasih Kamu edukasi menang. sama orang, intimidasi Makanya. orang, tapi Uni nggak bisa diintimidasi agama Uni. Intimidasi itu Nah. artinya apa? Ya ampun lah, intimidasi artinya apa? intimidasi udah habis percakapan Ya Uni ya. ampun. Tentang beragaman, Iya, makanya habis tentang percakapan. arti intimidasi Iya, itu takut. gitu ya. Iya. Iya. Enggak tahu ya. arti Makanya intimidasi Uni apa, kalau J? udah edukasi itu, kalau nggak tahu Makanya. pemahaman, jangan tanya apa arti Iya. intimidasi. Jangan, kita konsepnya Iya, tentang apa agama, artinya bukan intimidasi. Konsep apa artinya, J? Konsep artinya apa, J? Nah kan lari lagi ke konsep, gimana sih? Aduh, lari konsep itu lagi. tentang judul yang Uni buat tentang beragama. Oh, itu konsep kan. judul. Lah, konsep judul iya. Konsep adalah judul. Iya, judul kamu itu kan tentang Konsep beragama adalah kan, judul. menghujat agama Konsep. Kristen kan, konsep kamu Yang kan. bilang konsep judul siapa, J? Yang Ya ngajarin kamu kalau konsep ampun, adalah ini judul kan, siapa? ini Ya lari dari konsep, ampun. lagi katanya tentang beragama, sekarang ke konsep. Dari konsep. Datang lagi intimidasi, gimana sih? Datang intimidasi. Gimana sih? Uni kalah cakap ya, kalah edukasi ya. Iya. Aduh. Gimana? Ya, makasih ya, Bos.
Satu. Dapat semua. Kredit. Tunggu satu. Lu goblok. Ini sendok. Tunggu. Astagfirullah. Bu, santai satu. Ini bahaya kok, nanti kok. Tunggu. Satu yang di belakang. Kasihan kok. Oh, saya kok. Nenek dulu. Oh, nenek dulu. Tunggu dulu, yang tua dulu. Ini kok ada yang tua satu. Ini baby dulu nih, baby saya. Ya Allah. Oh, hari kasih dari tadi. Kasih ke dong, kok. Kok nek kasih. Waduh. Ini kok anak saya aja kok kasihan. Oh, ini kok kasihan kok. Oh, mangga buka aja. Ini lagi. Anak saya mau dapat. Oh iya. Kok ini kok kasihan kok anak kecil kok. Oh juga. Ya, makasih. Terlalu maju banget. Anjir. Udah habis nih. Terakhir. Udah habis, makasih. Udah habis. Gila teman-teman, tadi di situ cuma 5 orang dan kita hampir 40. Tiba-tiba jadi kayak gula. Seperti dihampirin semut. Waduh, nggak sampai 5 menit dapat videonya. Anjir. Rame orangnya. Iya. Matiin ya, Gus. Oke.